Manusia itu katanya Mencius punya dua dimensi batin. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Yang pertama, kalau rasio kita kuat, maka rasio bisa mengendalikan emosi. Rumus kedua, kalau emosi kita kuat, maka emosi akan menyetir rasio. Rumus ketiga, hati-hati, emosi ini harus dikendalikan. Karena kalau dia tidak terkendali, lahirnya bukan hal-hal yang moral, tapi hal-hal yang amoral. Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain rasio. Maka akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pinter kan itu, untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting, maka akalmu akan lemah karena dia capek. Kebingungan mikir yang tidak penting-penting. Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting, emosimu, dia kehabisan energi sudah. Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman posting tentang apa gitu. Terus kita marah-marah. Terus kita bales postingan lagi. Terus rame. Kita jarang melihat ke dalam. Akalmu itu energinya terbatas. Coba emosinya diopeni. Dirimu sendiri coba diopeni. Kalau dia sudah terlalu sibuk di luar, emosimu mungkin bisa tidak terkendali. Maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak tafakur sudah lelah, emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman, memenuhi ambisi. Ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini, kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang. Emosi jangan dimatikan. Kalau gitu daripada saya susah karena emosi, saya matikan aja Pak emosinya. Saya tidak perlu makan lagi, tidak perlu berhasrat minum lagi, tidak usah kawin, tidak usah terlibat dengan dunia. Tidak begitu. Kalau kamu matikan emosi, lari dari dunia, ya sama aja. Kamu sedang menyingkirkan satu masalah tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Emosi, hasrat, keinginan, wujudkan, kembangkan sewajarnya saja dan kendalikan secara rasional. Kalian punya cita-cita, ya tidak apa-apa, tapi kendalikan secara rasional. Punya ambisi, oke, tapi kendalikan secara rasional. Karena kalau tidak, dia akan justru merusakmu. Saya punya cita-cita, Pak. Gimana caranya Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya? Ayo. Kamu bunuh diri itu, sak pinter-pintermu nggak nyampe. Wes cita-cita sejauh jangkauanmu saja lah. Jadi batasi keinginan, batasi hasratmu, jangan diumbar tanpa kendali, nanti menyusahkanmu sendiri. Pokoknya saya tidak mau nikah, kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini. Bunuh diri kamu. Jadi bisa jadi jomblo seumur hidup. Kalau pokoknya bikin target, pancang keinginan, cuma dikendalikan secara rasional. Nah, untuk bisa ini berarti apa? Akalmu harus kuat. Akalmu kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting.
Jadi kadang-kadang yang menyibukkan kita itu hal-hal yang tidak penting-penting. Sehingga begitu waktunya hal yang penting, kita kehilangan daya, kehilangan energi. Jadi hematlah energi. Itu pesannya PLN kan juga begitu. Jadi simpan untuk yang penting-penting. Gitu loh. Kalau kamu tidak hemat energi, kamu pegang HP terus WA-an, Facebookan, begitu ada telepon penting bateraimu habis. Tidak bisa diangkat sudah. Jadi hematlah energimu, atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol. Disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan. Oke, terus dari mana adanya kejahatan? Tadi kan manusia itu baik-baik semua, isinya mulia-mulia, utama-utama. Tapi kok banyak kejahatan, banyak bunuh-bunuhan, banyak kezoliman-kezoliman. Ini analisisnya Mencius. Yang pertama, kejahatan itu terjadi karena pengaruh lingkungan. Kayak tadi ya ceritanya Mencius itu. Kalau kamu hidupnya di kuburan, ya mentalmu terbentuk sebagai mental orang yang meratap-ratap, orang yang putus asa, orang yang sedih. Tapi kalau lingkunganmu pasar, ya kamu mentalmu mental pedagang, cari untung, tidak mau dirugikan, bila perlu memanipulasi dan sebagainya. Jadi lingkungan menentukan. Kenapa kok kamu rasanya jahat itu biasa? Coba dicek sekelilingmu, jangan-jangan lingkunganmu mendukung itu. Dulu saya sekolah itu tidak berani loh Pak nyontek. Lah kok sekarang berani? Lah teman-teman nyontek semua, aman-aman aja. Nanti nilaiku paling jelek karena nggak nyontek, yang lain nyontek kok. Ya sudah. Lingkungan menentukan. Dulu itu Pak, saya rajin sekali tahajud, puasa Senin Kemis. Lah kok sekarang enggak ya Pak? Coba cek lingkunganmu. Jadi jangan-jangan lingkunganmu memang tidak mendukungmu untuk jadi rajin tahajud. Wong ya tiap malam kamu diajak gitaran, ngerokok, ngopi sampai jam berapa gitu. Jadi lingkungan menentukan, termasuk yang jahat-jahat. Kenapa sekarang kok kamu fasih misuh? Silahkan kamu cek pergaulanmu yang kamu ikuti di Twitter, di Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang berhubungan dengan pisuan. Makanya kamu sekarang fasih misuh. Ya, jadi lingkungan. Yang pertama, jadi kalau ada yang tanya, kok ada kejahatan, manusia itu baik Pak? Yang pertama lingkungan. Yang kedua karena penyangkalan terhadap kodrat. Kayak tadi loh, kamu sebenarnya merasa tidak enak bohong, tapi kamu sangkal dirimu. Biarlah wong yang lain juga bohong kok. Akhirnya apa? Kodratmu tersingkirkan. Bahkan sampai di titik ada orang yang mungkin putus asa dengan dirinya, semua kodratnya dia tabrak, memandang dirinya negatif. Sudahlah Pak, saya ini orangnya hina kok Pak. Saya ini orangnya, sudahlah. Tidak perlu aturan-aturan yang mulia-mulia. Aku ini wis rusak, mau apa? Ada orang begini. Itu namanya penyangkalan. Iyalah Pak, itu yang bagus-bagus, yang soleh-soleh itu jatahnya mereka. Kalau saya ini sing preman-preman, sing anu itulah Pak, tidak usah yang mulia-mulia. Ini namanya penyangkalan. Jadi ada orang yang menyangkal, ada orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi melihat hidup ini negatif, melihat dirinya negatif, itu penyangkalan. Saya ini orang apa sih Pak? Tidak sama dengan teman-teman. Ya kalau teman-teman anak baik-baik, kalau saya ini anak rusak Pak. Kan ada yang begitu. Ini namanya penyangkalan. Dari situ bisa melahirkan kejahatan. Hati-hati.
Karena kenapa kok bisa melahirkan kejahatan, Pak? Karena kita sedang melawan kodrat kebaikannya manusia. Karena yang dilawan yang baik, ya hasilnya biasanya tidak baik. Kemudian yang ketiga, karena kurang refleksi diri. Kejahatan itu lahir karena kita tidak bisa memahami diri kita sendiri. Kalau kamu ngerti siapa dirimu, kalau kamu bisa refleksi, oh aku ini hakikatnya baik, mungkin kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu salah identifikasi. Ada teori yang terkenal dari Konfusius. Konfusius ini sekitar 1 abad sebelum Mencius. Sama-sama Konfusianisme. Kebijaksanaan itu sumbernya 3. Yang pertama mudah, yang kedua mulia, yang ketiga sakit. Yang mudah apa? Bijaksana itu paling mudah apa? Niru. Mungkin kamu refleksi diri sendiri susah. Ada cara paling gampang, tirulah orang yang baik. Lebih mudah. Pak, saya berpikir sendiri, membaca diri saya kok susah ya Pak, untuk melahirkan kebaikan. Ada cara lebih gampang. Apa? Tiru saja. Kalau kamu lihat orang soleh, orang baik, orang mulia, tiru saja perilakunya, perbuatannya. Otomatis kamu sudah nemu kebijaksanaan. Ada cara yang mulia. Cara yang mulia itu yang utama. Ya ini tadi, refleksi diri. Kemampuan kita untuk muhasabah, untuk berpikir, untuk tafakur, memahami diri kita, ini mulia. Untuk menemukan, oh aku itu hakikatnya baik, seharusnya melakukan yang baik-baik. Ada cara yang menyakitkan. Yang ketiga apa? Pengalaman. Jadi kalian harus mengalami dulu baru mendapat hikmahnya. Ini biasanya sering menyakitkan. Misalnya kalian harus ngalami DO dulu baru, oh iya ya berarti harus rajin aku ini. Nah itu sakit. Kamu baru ketemu rahasianya harus rajin. Kalau coba kemarin kamu niru saja temanmu yang bagus, yang baik sudah selesai. Tapi kamu nunggu sakit dulu. Nah itu. Nunggu diputus dulu baru kamu sadar, oh iya ya selama ini kenapa aku itu kok tidak serius misalnya. Sekarang diputus, besok aku serius lah misalnya. Tapi sudah terlambat dong, sudah diputus. Tapi kamu dapat pelajaran. Makanya yang ketiga ini, pengalaman ini menyakitkan. Harus ngalami dulu, ngalami hancur-hancuran dulu baru sadar, iya ya kita ini mungkin diadu domba oleh orang lain. Ya telat, tapi ya dapat pelajaran. Tapi ya sakit. Yang nomor 3 ini menyakitkan. Lebih ngeri lagi ada orang yang sudah sakit tapi tidak ngambil pelajaran atau tidak bisa ngambil pelajaran. Itu lebih tragis lagi sudah. Ya kan? Dan itu sering terjadi. Sehingga tragedinya bolak-balik terjadi. Harusnya kalau sudah sakit itu ya ada pelajaran yang diambil. Tapi ya manusia itu kan gitu, keras kepala. Oke, Al-Quran sudah banyak bilang itu, keras kepalanya manusia, ngeyelnya luar biasa. Sudah dikasih pelajaran bolak-balik, dari pelajaran yang lembut sampai pelajaran yang keras, tapi manusianya tidak mau ngambil pelajaran. Nah, dari situlah nanti muncul kejahatan-kejahatan. Jadi dasarnya filosofinya Mencius itu tentang hakikat kebaikannya manusia. Kalau ada yang tidak baik itu penyelewengan.